Mudah-mudahan bisa ya. Kemarin saya udah ketemu Irwan Musri. Nggak mungkin nggak hadir di pernikahan anak sendiri. Karena stres, waktu itu akan kasih cepat. Tidak lama lagi Al-Ghazali dan Alisa Daguis menyatukan ikatan cinta mereka di depan penghulu. Namun ketika momen ijab kabul mereka tinggal menghitung minggu, warganet dibuat geleng-geleng kepala oleh ketidakkompakan keluarga Al yang dipertontonkan ke hadapan publik. Justru jelang melepas masa lajangnya, Al harus menerima resiko punya dua ayah dan dua ibu yang tentu saja beda ide, beda kemauan. Ahmad Dhani ayah Al ingin menggelar pesta ngunduh mantu dalam balutan budaya Jawa yang mewah dan spektakuler. Sementara Maya lebih mengutamakan kesakralan prosesi akad nikah dan pesta resepsi pernikahan yang intimate. Aku kan selalu ngomong bahwa pernikahan Alisa dan Al-Ghazali itu mungkin ada dua acara. Yang satu acara adalah intimate wedding yang aku adain. Aku, Mas Irwan, dan bapaknya Alisa ya mengadakan intimate wedding. Konsep pernikahannya mau seperti apa nih Kak? Intimate. Rencananya itu, ini sih lebih ke peristiwa budaya ya sebenarnya. Saya ingin mengetengahkan, sebenarnya nanti mau jumpa pers sih, apa itu unduh mantu. Kan banyak orang nggak tahu kan. Secara tersirat, Maya ingin mengatakan bahwa sikapnya dilatari oleh wedding dream Al dan Alisa, bukan semata-mata kemauannya pribadi. Sementara sebagai ayah yang merasa punya kolega segudang di dunia politik dan hiburan, Dhani ingin pesta pernikahan yang lebih wah, yang tak keluar dari pakem budaya maupun tradisi Jawa. Meski sudah bercerai dari Maya, Dhani ingin mantan istrinya itu mendampinginya di pelaminan karena bagaimanapun juga Al adalah darah daging mereka yang patut diapit orang tuanya di atas pelaminan. Oh, kalau aku tuh nggak mungkin gini aja, aku nggak mungkin nggak hadir di pernikahan anak sendiri lah gitu. Itu adalah kebahagiaan seorang ibu melihat mengantarkan anak ini ke pelaminan, itu kan nggak mungkin lah orang tuanya nggak ada. Anak-anak mereka pun sudah tahu bahwa aku setelah itu akan pergi ke luar negeri. Ibu kandungnya pasti mendampingi tuh. Bisa jadi Dhani berkaca pada rekannya Willy Dozan dan Betharia Sonata yang meskipun sudah puluhan tahun bercerai, mereka kompak bersanding di pelaminan untuk mendampingi sang putri yang menikah pada 26 April lalu. Jadi mungkin itu yang dibilang mungkin aku nggak bisa hadir, yang acara berikutnya yang bukan di acaraku. Jadi kalau dibilang aku nggak hadir, aku hadir. Yang intimate wedding, acara akad kan paling inti nih. Tak cuma Willy Dozan dan Betharia Sonata, sahabat Dhani sendiri Anang Hermansyah bisa membuang ego dan mau kompak dengan Krisdayanti mantan istrinya ketika menikahkan Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar April 2021 silam. Jika melihat kekompakan mantan pasangan selebriti di pernikahan anak mereka, rasanya bukan sesuatu yang lebay bila Dhani menginginkan hal serupa. Namun ceritanya agak lain bila ia tidak punya histori perseteruan panjang dengan Maya. Luka lama itu seolah sulit sembuh bila Maya mengingat siapa yang mendampingi Dhani sekarang, yaitu Mulan Jamila, mantan rekan duetnya. Sekalipun demi Al-Ghazali, Maya seolah risih duduk di sebelah Dhani dan Mulan. Dengan konsep intimate yang hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat, diprediksi prosesi akad nikah dan resepsi Al yang digelar pada 16 Juni tak menampilkan konsep tradisional di mana orang tua kandung duduk atau berdiri mengapit kedua mempelai. Apa itu untuk mantu? Terus ini juga adalah sebuah peristiwa budaya di mana kita ingin melestarikan budaya-budaya Jawa yang udah jarang. Udah tuh itu acara yang paling inti, akad nikah dan resepsi malam adalah makan malamnya gitu loh. Itu ada di situ lah, aku yang bilang nggak hadir siapa.
Ya, Maya menggaransikan bahwa dirinya akan hadir pada acara siraman, akad nikah, dan pesta resepsi Al-Alisa yang digelar secara intimate pada 16 Juni mendatang. Sementara untuk pesta ngunduh mantu yang digelar Dani pada 20 Juni, Maya seolah tak mau tahu. Tanpa khawatir Dani dan Mulan tersinggung, sejak jauh hari Maya sudah woro-woro di depan wartawan bahwa ia tidak akan hadir pada pesta ngunduh mantu. Maya mengaku akan pergi ke luar negeri bersama suaminya Irwan Musri saat Dani Mulan hajatan ngunduh mantu. Memang sebelum ada acara yang berikut yang aku tidak diketahui, yang aku juga nggak tahu ya kan, itu memang aku udah sama suami itu udah ada jadwal lain. Karena waktu itu yang aku tahu, aku meeting bersama anak-anak Alisa dan Al-Ghazali dan juga bapaknya. Yang kita tahu adalah 2 tanggal siraman dan akad nikah dan juga resepsi yang intimate ya kan. Anak-anak mereka pun sudah tahu bahwa aku setelah itu akan pergi ke luar negeri. Emang jadwalnya pergi ke luar negeri. Jadi ya memang itu sudah di-plan dari awal. Dan itu dari beberapa bulan lalu dan anak-anak sudah tahu. Yang jelas Maya cukup berhati-hati ketika menjawab pertanyaan teman-teman. Salah satunya beberapa ekspres yang ditampilkan ketika ada tarikan bibir yang tidak simetris kanan dan kiri, itu menampakkan dia sudah nggak suka atas dia harus tanda petik misalnya harus terlibat dengan pertanyaan itu, atau mungkin ketika dia perlu untuk datang di acara ngunduh mantu karena ada pihak lain yang dia tidak nyaman misalnya pihak itu ada di situ. Ya, ntar aja wajar lagi. Buat saya ekspresi yang ditampilkan Ahmad Dhani itu adalah ekspresi nervous, bukan ekspresi marah, bukan ekspresi kecewa, bukan sedih, bukan nervous. Ketika dia jawab gitu, terus kemudian dia mengulang-ulang kalimatnya. Ini acara budaya, terus dia ngomong yang lainnya ini acara budaya, terus tangannya megang telinga. Itu orang yang nervous, orang yang gugup sih. Meski Maya menyatakan tidak akan datang ke pesta ngunduh mantu yang akan digelarnya, Dani tak mau putus harapan. Pentolan Dewa 19 itu mengaku sudah berbicara dengan Irwan Musri dan berharap Maya berubah pikiran. Ya mudah-mudahan bisa ya. Kemarin saya udah ketemu Irwan Musri, kayaknya sih bisa kayaknya. Oh, berarti ada undangan langsung dari Langsung dong. Sebagai musisi ternama, legenda hidup di belantika musik Indonesia, plus politisi yang disegani banyak kalangan, rasanya wajar bila Dani ingin jor-joran menggelar pesta ngunduh mantu. Apalagi ini pertama kalinya ia menikahkan anak. Sah-sah saja Dani punya keinginan menghelat hosting wedding reception atau pesta ngunduh mantu yang paling spektakuler. Pesta pernikahan kedua mempelai dengan pesta ngunduh mantu tentu saja berbeda. Jika pada 16 Juni 2025 yang empunya pesta atau yang menjadi raja dan ratu sehari adalah Al-Ghazali dan Alisa Daguis, maka pada pesta ngunduh mantu yang digelar 4 hari kemudian, Dani dan Mulanlah sang empunya pesta. Tentu saja Dani ingin pesta ngunduh mantunya mencetak viral berhari-hari, seperti pesta ngunduh mantu yang digelar Pak Muh saat menikahkan putra pertamanya Yislam Jaidi, kakak Fadil Jaidi. Jadi pernikahan terhebat dan terheboh sepanjang sejarah Jawa, Sunda dan Jawa. Pesta ngunduh mantu di kalangan selebriti yang juga sempat mencetak viral adalah pesta yang digelar Daniel Edi Bilar. Usai putranya Rizky Bilar resmi mempersunting diva dangdut fenomenal Lesti Kejora. Saat itu, Lesti yang berdarah Sunda tampil cantik dalam busana adat Minang sesuai adat keluarga Bilar. Juga nanya sama Alia, Torik, siapapun yang udah nikah gimana sih? Kata mereka emang stres, tapi kalau bisa karena stres, waktu itu akan kasih cepat. Jadi enjoy the process, enjoy the moment aja katanya.
Sempat hadir di sejumlah acara ngunduh mantu yang mencetak viral. Tentu saja Dhani tak mau pesta ngunduh mantu yang digelarnya dinilai kurang greget dan meriah karena ketidakhadiran Maya. Lalu benarkah Dhani sudah mengundang ribuan tamu untuk memeriahkan dan mendoakan kelanggengan pernikahan Al dan Alisa?